Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah harap anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung anak-anak ustazah hari ini belajar secara e-learning di rumah, maka ustazah akan menceritakan suatu kisah kepada anak-anak ustazah, kisah yang menurut ustazah sangat berinspiratif karena dapat membuat kita menjadi lebih baik setelah memahami makna dari cerita ini. Kisah ini yaitu sebuah kisah dari Nabi dan Rasul yang kita ketahui, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Kisah Nabi Ayub alaihi salam ini disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Shad ayat 41 sampai 44. Nah, Nabi Ayub merupakan salah satu Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Walaupun beliau itu diberikan cobaan yang sangat banyak oleh Allah, namun beliau tetap selalu sabar. Nabi Ayub merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau tinggal di Hara di dekat Syam bersama istri dan 12 anaknya. Beliau adalah orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak di daerahnya. Beliau memiliki perkebunan yang sangat luas dan juga hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Walaupun begitu, walaupun beliau memiliki kekayaan yang berlimpah, namun beliau tidak pernah sombong, melainkan beliau mempergunakan hartanya itu di jalan yang kebaikan. Contohnya adalah beliau memberikan sedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu, serta memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang belum bekerja di daerahnya. 20 tahun berlalu, Nabi Ayub diberikan cobaan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seluruh hewan ternaknya mati dan seluruh tumbuhan di lahan perkebunannya juga mati terkena hama, sehingga tidak tersisa satupun. Beliau tetap tabah dan tidak mengeluh kepada Allah, malah beliau bersyukur kepada Allah sehingga beliau memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, seluruh anak-anak dari Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Walaupun Nabi Ayub merasa sedih akibat kehilangan anak-anaknya, beliau tidak mengeluh kepada Allah dan beliau malah tetap bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan ibadah kepada Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun istrinya juga sedih, beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, harta dan anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat diambil suatu saat. Maka janganlah engkau terlalu bersedih." Pada suatu hari, ketika Nabi Ayub bangun dari tidurnya, beliau melihat di seluruh sekujur tubuhnya itu dipenuhi oleh luka yang tak sedap dipandang. Semakin hari lukanya itu semakin parah. Nah, sehingga orang-orang di sekelilingnya menjauhinya dan karena mereka takut terkena penyakit dari tubuh Nabi Ayub. Salah seorang warga yang ada di negeri tersebut berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, sesungguhnya kami takut terkena penyakit dari tubuhmu, sehingga sebaiknya kamu pergilah dari sini." Mendengar itu, Nabi Ayub sedih dan hanya diam. Nabi Ayub beserta istrinya pergi meninggalkan Hara ke suatu daerah yang jauh dari pemukiman warga. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga 18 tahun kemudian penyakit Nabi Ayub juga tak kunjung sembuh. Seluruh tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka-luka yang semakin parah dan tidak sedap dipandang oleh mata. Beliau tetap bersabar atas segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Sudah 3 cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub, namun Nabi Ayub tetap bersabar akan cobaan-cobaan tersebut. Malah Nabi Ayub semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah.
Nabi Ayub berikhtiar kepada Allah dengan sebanyak cara dan juga selalu berdoa kepada Allah, sehingga seluruh harta benda dari Nabi Ayub itu sudah tak tersisa satupun, sehingga Nabi Ayub beserta istrinya tinggal dengan keadaan yang tidak berkecukupan. Namun Nabi Ayub tetap senang karena beliau masih bersama istrinya yang setia. Hari demi hari terus berlalu, seluruh penyakit Nabi Ayub semakin parah. Pada suatu hari, ketika Rahmah istri Nabi Ayub pergi ke suatu pasar, tinggallah Nabi Ayub sendiri di rumah. Beliau sangat membutuhkan istrinya. Beliau memanggil-manggil Rahmah beberapa kali, namun tidak ada yang menjawab. Terbesit dalam pikiran Nabi Ayub bahwa istrinya itu meninggalkannya karena merasa lelah mengurusnya. Maka beliau bersumpah kepada Allah bahwa beliau akan memukul istrinya 100 kali ketika istrinya pulang. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Lalu datanglah perintah dari Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang sangat jernih dan sangat segar. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk membersihkan seluruh tubuhnya dengan air tersebut. Ketika Nabi Ayub membersihkan seluruh tubuhnya dengan air tersebut, seluruh luka-luka dan penyakit yang ada di tubuh Nabi Ayub hilang. Kulit-kulitnya yang dipenuhi oleh penyakit berubah menjadi kulitnya ketika dia masih muda. Datanglah istrinya pulang dari pasar dan kaget melihat Nabi Ayub sudah sembuh dan rupanya seperti ketika Nabi Ayub masih muda. Beliau meminta maaf kepada Nabi Ayub karena pernah berpikir beliau lelah mengurus Nabi Ayub. Nabi Ayub yang mendengar permintaan maaf dari istrinya itu memaafkan istrinya, namun beliau teringat oleh sumpahnya. Maka turunlah perintah dari Allah untuk mengambil 100 lidi dan mengikatnya, kemudian memukulkannya kepada istrinya tersebut. Namun Nabi Ayub memukul istrinya itu dengan sangat pelan sebagai syarat untuk menyelesaikan sumpahnya tersebut saja. Nah, Rahmah tidak merasakan kesakitan karena Nabi Ayub hanya memukulnya dengan pelan. Nah, mendengar Nabi Ayub itu sembuh, seluruh warga yang ada di sekitarnya datang ke rumah Nabi Ayub membawa banyak sekali hadiah. Allah mengembalikan lagi seluruh kekayaan Nabi Ayub. Tak lama selang dari itu, Nabi Ayub mendapatkan keturunan kembali, dan Allah memberikan keturunan Nabi Ayub 2 kali lipat dari keturunannya yang sebelumnya. Nah, amanat dari cerita hari ini yaitu adalah dari kisah Nabi Ayub ini dapat kita ambil amanat. Walaupun engkau memiliki cobaan yang banyak, janganlah engkau banyak mengeluh, karena sesungguhnya Allah tidak memberikan cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Maka sebaiknya ketika antum mendapatkan cobaan, antum harus memperbanyak ibadah seperti sifat Nabi Ayub yang harus kita teladani. Nah, itu kisah dari Nabi Ayub yang dapat antum ambil pelajaran dari kisahnya dan sifat-sifatnya yang dapat antum teladani. Nah, Ustazah harap ini dapat menjadi perbaikan untuk diri antum setelah memahami makna dari cerita ini. Apabila ada kesalahan kata dari cerita Ustazah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.